Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi, pada kesempatan siang kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 9 untuk menemani kalian dalam pembelajaran artikel ilmiah. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Algi Zahira Larasati. Saya Ayodhya Rohmadini. Saya Divania Zevika Ibadah Hafiz. Saya Diana Kartika Suri. Saya Mariana Naomi Sihombing. Saya Muhammad Adam Berdiansyah. Dan saya sendiri Raden Roro Wulandari Frikalora, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemandu dalam presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang bercirikan: 1. Konteks ilmu pengetahuan yang memenuhi kaidah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 2. Mengacu pada evidensi dan fakta. 3. Dapat dikaji ulang dan digeneralisasikan memenuhi standar organisasi tulisan akademik. 4. Menggunakan bahasa ilmiah. Dalam kalangan akademik, terutama bagi mahasiswa jenjang S1, S2, maupun S3, wajib menghasilkan artikel ilmiah sebagai bukti kemampuan akademik dalam bidang keahliannya. Oleh karena itu, Dirjen Dikti memunculkan standarisasi penulisan artikel ilmiah melalui Surat Edaran 152-E-T-2012, yakni 1. Lulusan S1 menulis artikel yang terbit di jurnal ilmiah. 2. Lulusan S2 menulis artikel di jurnal nasional diutamakan terakreditasi. Dan 3. Lulusan S3 menulis di jurnal internasional Dirjen Dikti 2012. Tata cara penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, pedoman umum. Poin A, naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Poin B, naskah ditulis dengan huruf Times New Roman, font 11, panjang naskah sekitar 8-15 halaman dan diketik 1 spasi. Poin C, setting halaman adalah 2 kolom dengan equal width kolom dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Poin D, ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas tepi atau margin adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah, dan kiri, sedangkan kanan adalah 2 cm. Yang berikutnya yaitu sistematika penulisan. Pada bagian awal berisi judul, nama penulis, dan juga abstraksi. Pada bagian utama berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis jika ada, cara atau metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran jika ada. Pada bagian akhir berisi ucapan terima kasih jika ada, keterangan simbol jika ada, dan juga daftar pustaka. Yang ketiga ada judul dan nama penulis. Poin A, judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal atau bold dengan jenis huruf Times New Roman font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. Poin B, nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata oleh, untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Poin C, nama perguruan tinggi dan alamat surel atau email, semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10. Lalu pada poin keempat ada abstrak. Poin A, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal atau bold. Poin B, jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. Poin C, jenis huruf abstrak adalah Times New Roman, font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam 1 paragraf, dan ditulis tanpa menjorok atau inden pada awal kalimat. Poin D, abstrak dilengkapi dengan keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata keywords dicetak tebal atau bold. Selanjutnya adalah aturan umum penulisan naskah. A. Setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 dan dicetak tebal atau bold. B. Alinea baru ditulis menjorok dengan inden per line 0,75 cm antar alinea di spasi. C. Kata asing ditulis dengan huruf miring. D. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat, dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus tidak.
Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut. Dan yang keenam ada referensi. Jadi semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutahiran referensi sangat diutamakan. Baik, di sini saya akan membacakan judul. Judul adalah core-nya artikel, karena itu judul artikel ilmiah harus memiliki orisinalitas tinggi agar mampu menarik pembaca. Selanjutnya, saya akan membacakan abstrak. Abstrak yang berisi tentang intisari dari suatu karya ilmiah. Melalui abstrak, seorang pembaca bisa memahami isi dari tulisan secara garis besar. Standar tulisan abstrak dalam setiap jurnal berbeda-beda, sesuai dengan gaya selingkuh masing-masing jurnal. Meskipun demikian, penulisan abstrak memiliki ciri yang umum, yakni pendahuluan, metode, pembahasan, dan simpulan, atau yang biasa dikenal dengan istilah IMRAT, Introduction, Method, Result, Discussion, dan Conclusion. Panjang abstrak sekitar 150 hingga 250 kata. Dalam abstrak terdapat kata kunci yang menjadi indeks untuk artikel, misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Kata kunci berjumlah 3 hingga 5 kata, tergantung pada gaya selingkuh jurnal ilmiah. Pendahuluan. Pendahuluan dalam artikel ilmiah ialah hal yang melatar belakangi suatu penelitian dilakukan. Pada pendahuluan, seorang penulis menunjukkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Dalam konteks ini, sang penulis diharapkan menggunakan acuan yang mutakhir. Pertama, latar belakang merupakan hal ihwal mengapa penelitian tersebut dilakukan. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah turunan dari topik penelitian yang akan dieksplanasi dan dieksplorasi. Ketiga, manfaat. Dalam artikel ilmiah, sisi kemanfaatan dimunculkan secara eksplisit agar pembaca mengetahui letak urgensi penelitian tersebut dilakukan. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan strategi peneliti dalam mendesain, mengolah, menganalisis, dan juga memaparkan hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti harus memahami dan menggunakan teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri berupa dokumentatif, teknik wawancara, ataupun teknik etnografis. Dalam menganalisis data, peneliti harus memahami tahapan analisis data yang terdiri dari 1. Identifikasi, 2. Klasifikasi, 3. Reduksi, 4. Paparan, dan juga 5. Evaluasi. Selanjutnya adalah hasil. Dalam artikel ilmiah terdapat 2 segmentasi, yakni analisis dan diskusi hasil pembahasan. Analisis berkaitan dengan data utama yang dianalisis oleh peneliti. Adapun diskusi hasil pembahasan ialah analisis yang dihasilkan oleh peneliti yang didiskusikan, disintesiskan, dan dikomparasikan dengan hasil penelitian terdahulu. Dalam penulisan artikel jurnal, bagian ini dibagi menjadi 2 subbab, yakni analisis dan diskusi hasil pembahasan. Namun, ada pula yang menjadi 1 subbab saja, yakni pembahasan. Lalu dilanjut dengan pembahasan. Bagian ini merupakan isi pokok suatu penelitian karya ilmiah, yang mana pada bagian ini akan memuat hasil dari penelitian, gambaran dari objek penelitian, dan hasil pengujian hipotesis. Pada intinya, bagian ini akan memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bagian pembahasan juga akan menjawab apakah hipotesis yang dipertanyakan di awal diterima atau tidak. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan pada hakikatnya berkait dengan hasil penyimpulkan yang dimunculkan oleh peneliti dengan berdasarkan pada paparan sebelumnya atau hasil penelitian. Simpulan tidak boleh menyimpang dari pendahuluan, rumusan masalah, dan hasil penelitian sebab simpulan merupakan ekstraksi dari jawaban yang dimunculkan pada rumusan masalah. Baik, selanjutnya ada yang namanya itu referensi atau daftar pustaka. Jadi dalam penulisan daftar rujukan, seorang penulis diharapkan 1. Menulis rujukan yang relevan dengan topik artikel ilmiah yang ditulis. Yang kedua, daftar rujukan merupakan pustaka yang mutakhir, minimal 5 tahun terakhir. Namun untuk pustaka kategori autoritas merupakan perkecualian, boleh digunakan meskipun tahun terbitnya lama. Yang ketiga, daftar rujukan merupakan rujukan yang primer, bukan sekunder. Dan yang keempat, memilih daftar rujukan dari sumber atau penulis pertama yang berotoritas. Saat ini, penulis daftar rujukan yang bisa menggunakan software Mendeley, Zotero, ataupun EndNote. Selain itu, penulis juga harus menyesuaikan dengan bidang keilmuan. Misalnya daftar rujukan model APA, MLA, Chicago, atau Turabia.
Oke, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu artikel ilmiah yang kami dapatkan, di mana ini tuh sudah sesuai dengan sistematika di mana kelompok kami yang sudah jelaskan. Jadi di sini ada judulnya ya, yang merupakan core artikel. Karena itu judul artikel ini harus memiliki orisinalitas tinggi agar mampu menarik pembaca. Ini ada judulnya, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan abstrak. Abstrak ini intisarinya artikel ilmiah. Melalui abstrak, seorang pembaca bisa memahami isi tulisan secara garis besar. Di sini ada kata kunci, di mana di sini hanya ada 3, karena maksimal kata kunci itu ada 5 ya, teman-teman. Lalu di sini ada bagian dalam bahasa Inggrisnya, dan di sini disusul dengan pendahuluan. Di sini ada pendahuluan dari artikel ilmiah, di mana ini adalah hal yang melatar belakangi suatu penelitian dilakukan. Di sini dijelaskan sedemikian. Teman-teman nanti bisa baca ya. Lalu setelah pendahuluan, di sini ada metode nih teman-teman, di mana metode penelitian berkaitan dengan strategi peneliti dalam mendesain, mengolah, menganalisis, dan memaparkan hasil penelitian ini. Di sini juga ada alur analisis yang telah mereka temukan, ada pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, simpulan, dan verifikasi. Dan di sini ada hasil pembahasan. Ini adalah analisis yang dihasilkan oleh peneliti didiskusikan, disintesiskan, dan dikomparasikan dengan hasil peneliti terdahulu. Ini ya teman-teman, bisa teman-teman baca. Di sini juga mereka memaparkan hasil angket yang telah mereka analisis. Di sini mereka juga sudah menuliskan dengan baik. Dan di sini ada simpulan nih teman-teman, di mana hakikatnya simpulan ini berkaitan dengan hasil menyimpulkan yang dimunculkan oleh peneliti dengan didasarkan pada paparan sebelumnya atau hasil penelitiannya. Jadi simpulan itu merupakan ekstraksi dari jawaban yang dimunculkan pada rumusan masalah. Dan yang terakhir ini ada simpulan ya, atau penutup. Dan lanjut dengan daftar pustaka. Mereka menggunakan APA. Ini teman-teman. Nah, dari sini sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf, dan atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.